Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal modifikasi soal fitur-fitur yang sebenarnya membantu tapi tidak diterapkan oleh pabrikan. Jadi fitur kecil-kecil yang sebenarnya bermanfaat tapi jarang diperhatikan sama pabrikan. Padahal sebenarnya kalau pabriknya mau memperhatikan kebutuhan konsumen, mudah untuk menambahkan itu. Jadi contohnya apa aja itu fiturnya? Contoh fitur yang bisa diterapkan tapi seringkali pabrikan itu memilih tidak melakukan adalah ini loh, speedometer depan ini. Jadi tampilan layar itu yang ideal itu adalah bagian datar menghadap ke arah pengendara. Jadi datar hadap ke pengendara. Tujuannya apa? Karena kalau langsung ke pengendara nggak mudah sih loh, lihatnya gampang. Jadi yang paling ideal itu ya karena berhadapan langsung, nggak ada pantulan dari kiri atau kanan, bentuk juga dibuat datar gitu. Ini yang NMAX ini udah bagus. Nah yang nggak bagus itu contohnya apa? Punya Honda. Nah, punya Honda itu sering nggak jelas hadapnya kemana, pokok miring gitu aja. Jadi seringkali hadapnya nggak ngarah ke arah rider. Jadi kalau pas siang hari gitu silau, apalagi yang model LCD silau, jadi sulit untuk lihat speedometernya, nggak guna lah. Atau kalau nggak gitu modelnya ngembung gitu, bentuk cembung. Jadi ya jadinya lebih mudah silau lagi karena cahayanya dari mana-mana. Kalau dibilang alasannya biar lebih menarik, tampilannya lebih keren gitu, enggak sih, jelek sama, enggak lebih keren. Bentuk cembung gitu ya jelek. Cuma kalau nggak menghadap ke rider itu mungkin ya memang kalau dibuat menghadap ke rider itu kayak gimana gitu bentuknya. Cuma cocok yang modelnya gimana ya, kalau stangnya dekat itu mungkin bisa agak ke atas. Nah yang stangnya modelnya agak jauh ke depan itu yang agak sulit. Yang model dashboard yang beat itu malah lebih parah lagi. Oke lah hadap ke rider, tapi coba lihat itu, wah dekat sekali jaraknya gitu. Jadi kayak ke muka gini, dekat gitu loh, nggak nyaman. Ya belum lagi soal ukuran font ya, ukuran hurufnya, terutama yang kayak Vario gitu.
yang angka mileage-nya itu setengah mati lihatnya itu. Saya penulis isi bensin dulu, premium lagi. Nah, huruf kecil-kecil di Vario ini bikin meragukan. Ini pabriknya niat enggak sih untuk menunjukkan angka-angka itu? Hanya karena demi bikin motornya lebih terjangkau, padahal ya enggak. Itu dashboardnya dibuat mini sekali, kecil banget. Ya, dashboard mini itu memang salah satu fitur ya istilahnya ya, fitur dalam tanda kurung, tanda kutip, fitur tapi ya merugikan konsumen. Kita itu pinginnya layar dashboard itu lebih mudah dibaca, lah kok malah dikasih yang sulit dibaca. Terus yang berikutnya di speedometer yaitu meteran bensin. Meteran bensin pakai bar itu sangat tidak mengenakan. Ini yang NMAX ini masih lumayan, 6. Ada yang pakai cuma 4. Repot ya. Bikin sulit memperkirakan. Kayak tadi mau ngisi bensin, kan hilang 1 barnya, cuma ada 5 bar. Nah, itu penulis jadi sulit untuk memperkirakan ini mau diisi 10.000, 15.000 atau 20. Kalau pakai jarum biasanya penulis bisa sampai memperkirakan dalam hitungan ribu. Misalnya, oh ini butuh 17.000, oh ini butuh 19.000, bisa pas full. Kalau ini kan tadi penulis pakai underestimate aja, pakai cuma 10.000, jadinya jelas nggak full, karena penulis nggak bisa memprediksi fullnya itu butuh berapa. Lebih sip lagi ya kalau misalnya meteran bensin itu nggak pakai bar. Misal pabriknya nggak mampu buat pakai prediksi atau ya semacamnya lah, ring jarak berapa kilometer lagi yang akan ditempuh, itu paling nggak ditunjukkan lah dalam satuan persen gitu lah. Tangki bensin itu sudah tinggal berapa persen gitu. Pakai estimate angkanya agak ngawur dikit masih lebih mending daripada pakai bar gini yang aduh wis gak akurat sama sekali ya. Nggak sekalian aja kecepatan pakai bar gitu, simple ya. Terus selain dari di dashboard ini, yang biasanya kurang pas itu spion. Spion itu fungsinya kan untuk lihat objek di belakang, tapi demi alasan gaya, spion itu dibuat jadi ya modelnya aneh-aneh lah. Kalau ini model Yamaha modelnya kayak gini itu, jadi sulit lah lihat, lebih sulit untuk lihat objek di belakang. Nggak kayak depan itu Suzuki, punya Suzuki yang modelnya semi bulat gitu, itu kan modelnya lebih lebih mudah untuk lihat belakang. Jadi yang sulit, yang menyulitkan itu Honda dan Yamaha. Itu bentuk kaca spionnya wis nggak ramah sama rider, bikin sulit untuk lihat belakang. Ya itu mungkin juga yang bikin rider Yamaha dan Honda itu kebanyakan jadi nggak lihat spion, karena ya lihat spion pun sulit untuk lihat belakang, sekalian nggak lihat. Nah ya memang diajari pabriknya gitu, diajari untuk nggak lihat spion, karena lihat spion tuh
paling juga banyak yang kelewatan. Orang males lihat spion jadinya. Pabrik yang ngajari jelek. Walau sok ngadain soal sekolah-sekolah safety riding, tapi fitur-fitur di motornya sendiri nggak membantu. Nggak kayak di mobil kan. Di mobil itu walau bentuknya aneh-aneh, tapi ya paling enggak masih bisa lihat belakang lah. Soalnya ukuran spion mobil kan besar, nggak bisa disamakan dengan spionnya motor. Ini ada motor modif kali ya, spionnya kok bagus. Terus selain dari spion, yang sering fitur-fitur yang kurang terdesain dengan bagus itu adalah bagasi depan. Bagasi depan itu terutama kalau Honda ya, sering sekedar pokoknya ono cuma syarat biar kelihatan ada bagasi depan. Walau sebenarnya ya kalau dipakai sungguhan itu nggak layak. Dipakai naruh apa ayo? Ada yang ngomong pakai sarung tangan. Ya mikir toh, kok bodoh banget dibilang pakai apa, dipakai untuk menempatkan sarung tangan. Sarung tangan itu bukannya kalau sedang berkendara itu dipakai. Ngapain naruh sarung tangan di apa, bagasi depan? Misalnya kalau parkir gitu tak, lawang yang diomongi untuk sarung tangan macam-macam itu bagasi depannya nggak dikunci atau nggak ada kuncinya, ngapain ditawarin gitu? Ya nggak masuk akal lah. Sudah gitu bagasi di Honda itu seringkali mengurangi gerak ruangnya rider ya. Ya yang desain itu ya wis nggak mikirin lah. Yang penting sok apa, bukan buat desain wis enake wis. Ya jadinya ya motor nggak enak lah dibuat jalan. Aneh loh ya, motor itu sebenarnya tujuannya itu dibuat gimana caranya agar rider itu nyaman pakainya. Tapi hanya untuk syarat ya biar kelihatan ada bagasinya walau nggak guna, dikorbankan kenyamanan rider. Ya itulah Honda. Kalau ada yang bilang Honda itu pabrik pinter, ya penulis nggak setuju lah. Yang Yamaha sih lebih parah ya kalau soal itu. Jadi ada yang dikorbankan demi tampilan, seperti misalnya NMAX baru hanya untuk nambahi posisi lampu belok. Kayak apa, katanya kalau di posisi itu lebih keren, padahal ya sebenarnya enggak juga di NMAX yang baru itu kan. Jadi ya ini kebetulan depan ada NMAX yang baru. Salah satu alasan penulis nggak pilih NMAX yang baru seperti depan ini adalah ya tampilan lampu depannya agak suka. Terus yang kedua adalah apa? Posisi kakinya. Ini penulis saya enak selonjor ya, lebih enak selonjornya, lebih banyak ruangnya. Duduk mundur, selonjor wes enak. Ini selonjor wes.
Di NMAX yang baru selonjornya lebih nggak enak, lebih lebih kehambat lah. Jadi apa, kalau di NMAX yang baru mau selonjor susah, mau selonjor itu apa, ruang kakinya jadi harus agak ngangkat gini, makanya susah. Ya makanya kita lihat apa, kalau di NMAX baru jarang ya orang selonjor ya. Selonjornya jadi berkurang itu karena apa? Ya cuma gara-gara lampu belok, nggak jelas kan. Atau di aerok, itu yang dikorbankan apa? Pegangan tangan. Hanya untuk demi tampilan, pegangan tangan itu dibuat sulit, dibuat kecil. Sayangnya Honda juga ikut-ikut, Honda PCE gitu. Pegangan tangan belakang kan dibuat sulit itu, dibuat gede datar itu. Akhirnya apa? Jadi tempat duduk, bukan jadi pegangan tangan, jadi tempat duduk. Karena ya, atau mungkin Honda udah tahu sendiri ya, joknya itu kalah lebar dengan NMAX, sehingga pegangan tangan itu didesain untuk tempat duduk. Ya wis, entah mengapa lah, enggak, tempat duduknya aja yang dipanjangkan. Ya itulah ke dalam kurung dalam tanda petik kepintarannya pabrik Jepang ya, kayak gitulah. Terus soal pemberat ini, kenapa kok harus penulis beli pemberat sendiri baru motor itu terasa nyaman setangnya? Apa test ridernya Honda, Yamaha, Suzuki yang sekarang ini tangannya tangan Hercules semua, sehingga kalau pakai motor jarak jauh itu nggak kemeng. Kalau orang sih, orang yang nggak pernah naik motor lain itu mungkin nggak tahu, dianggap tangan apa, tangan kesemutan, tangan capek, tangan keju, tangan macam-macam gitu, dianggap merupakan hal yang normal. Padahal itu enggak, itu merupakan tanda pabriknya enggak becus. Tapi ya gitulah. Terus ya itu soal apa, spakbor itu yang harus dilindungi kan banyak. Cipratan air ke rider atau penumpangnya, dan cipratan air ke mesin atau radiator dan seterusnya. Nah itu jelas bahwa pabrikan Jepang itu nggak becus dalam hal mendesain hal ini. Yang pinter itu pabrik Cina, itu jago itu. Kalau kita lihat pabrik Cina itu, belakang itu ditutup total oleh mudguard, jadi apa, pelindung lumpurnya nutupi roda full. Habis itu dikasih spakbor lagi. Nah, itu pinter, itu pabrik Cina itu pinter-pinter orangnya daripada orang Jepang ya. Kalau orang Jepang itu wis pokoknya melaku, masalah gak nyaman, gak masalah apa, rusak atau apa, wis gak peduli, yang penting motor bisa jalan, gak nyaman apa, kena lumpur no problem, kayak gitu prinsipnya orang Jepang itu. Jadi makanya kalau beli motor Honda, dapat yang kuarah suspensinya atau terlalu empuk suspensinya, atau apalagi geter, ya itu sudah prinsipnya Jepang. Itu motor itu bukan untuk kenyamanan tapi untuk menyiksa gitu. Yang penting sampai tujuan, wis beres. Kalau di Indonesia tambah lagi komponen murah, yang penting laris ya wis. Terus
selain itu yang spakbor belum penuh jelaskan ya. Jadi spakbor itu seringkali terlalu pendek yang depan gitu. Terus yang belakang karena jarak antara ban dengan bawah bodi atau spakbor itu seringkali terlalu lebar, terlalu jauh. Jadinya pantulan lumpur itu sering naik ke atas karena kena anginnya buritan. Itu yang mengganggu, tapi ya maklum lah, orang Jepang ya nggak mikir itu mereka. Beda dengan motor-motor buatan Cina, walau kita remehkan ya, tapi motor Cina itu kebanyakan memikirkan hal itu karena yang desain motor itu beneran pakai, beneran diuji. Kalau kayak Honda, kayak Yamaha itu walau kelihatan dipamerkan diuji di jalan, sebenarnya ya nggak diuji sama mereka, cuma pamer tok. Jadi makanya sering kita dengar motor ini ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, ada bug-bug gitu. Karena pengujian itu tidak dilakukan oleh pabrik, yang jadi pengujinya itu konsumen. Baru kalau konsumen ngeluh dikirim feedbacknya ke pabrik. Itu pun masalahnya nggak diselesaikan langsung, tunggu ada produk berikutnya baru diselesaikan. Nggak ada namanya recall macam-macam, apaan itu, bukan kebiasaan orang Jepang itu. Terus ya spakbor yang depan pendek, yang belakang itu loh masalahnya. Selain kena bodi, selain bikin lumpur berterbangan, juga kena mesin, kena suspensi gitu. Itu nggak dipikirin itu. Sampai ya orang-orang bikin solusi sendiri, suspensinya dikasih tutup, dikasih apa itu, selobung gitu, pakai cover. Yang motor sport juga dikasih penghalang. Ya wis kayak gitulah, nggak dipikir soalnya. Ya jangan anggap orang Jepang pintar ya, mereka sudah nggak pintar lagi. Pintarnya dulu, sekarang enggak, sekarang mau politik tok. Terus apalagi ya, aduh lupa tadi, soalnya sudah bahas, sudah ingat-ingat teman banyak ya. Oh iya, kayak posisinya pemasangan plat nomor gitu. Kenapa? Udah tahu kan ukuran plat nomor di Indonesia kayak gimana, sudah tahu kan apa namanya gimana. Itu kalau buat tempatnya plat nomor kok ngawur gitu loh. Nggak disediakan tempat yang khusus yang bagus gitu, enggak. Tapi ya yang kalau dipasang sampai edek gitu, gampang getar dan macam-macam. Yes, nggak paham lah. Nah, apalagi pegangan tangan penumpang belakang sudah. Oh ya itu, sandaran kaki baik yang samping ataupun yang tengah. Jadi mungkin pernah tahu ya bahwa sandaran motor itu sulit banget dipakai. Rider cewek itu sulit pakai sandal tengah, padahal aneh loh itu. Karena apa? Oh, rider cewek luar negeri itu motornya gede-gede ya. Terus motor 1000 cc, motor 700 cc, matiknya maxi, terus kayak XADV dan macam-macam. Tapi itu untuk pakai sandal tengah gampang. Mereka tinggal berdiri, jedak, sudah. Sandal tengah langsung gitu aja, tinggal diinjak sambil berdiri, sudah wis. Langsung sandal tengah sendiri.
Sandar samping juga gitu, gampang. Kalau sekarang gimana? Sering kali ya pabrik kan Jepang produk baru itu sandar samping susah, baru belakangan ditambahi apa misalnya logam gitu, jadi lebih gampang lagi untuk apa pakai posisinya. Untuk apa cari sandar sampingnya itu dikasih besi tambahan. Untuk yang sandar tengah itu yang nggak ada obatnya. Jadi kalau sudah sulit ya sulit terus. Kayak contohnya Honda Beat itu sulit kan pakai sandar tengah itu. Sama NMAX yang motornya lebih besar ini, lebih mudah NMAX untuk sandar tengahnya. Ya itulah ke dalam tanda kutip kepintaran Jepang. Ya wes sudah begitu saja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.